Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hanifa Nuraini Alkansa, NIM 2.280,190,007, Department of Physics Education, Sultan Ageng Tirtayasa University. The purpose of making the video this time is to fulfill the tasks of the School Physics Learning 2 course, namely making instructional video. Let's see together. Good morning everyone. How are you today? Before starting the lesson, we start by reading the prayer silently according to each other belief. Pray begins. Praying over. Excited to learn physics, right? Have you filled in attendance in Google Classroom? Hopefully, it's all. How was the pretest? Easy? Can you answer it? From the pretest, does anyone know what material we will study this time? Black principle and heat transfer. That's right. Now we're going to learn about the Black principle and heat transfer. Materi sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama ada asas Black, yang kedua ada perpindahan kalor. Asas Black pertama kali dirumuskan oleh Joseph Black pada tahun 1728 sampai 1899 dan perpindahan kalor terdiri dari 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Andi ingin memakan telur rebus, namun karena baru dimasak, telur tersebut masih sangat panas. Kemudian, Andi memasukkannya ke dalam air. Tidak beberapa lama kemudian, telur tersebut menjadi dingin, dan Andi bisa membukanya. Nah, apakah yang terjadi terhadap telur panas dan air tersebut? Ada yang bisa menjawab? Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa kalor berpindah dari zat yang bersuhu tinggi ke zat yang bersuhu rendah. Perpindahan ini mengakibatkan terbentuknya suhu akhir yang sama antara kedua zat tersebut. Suhu akhir yang terbentuk disebut juga dengan suhu termal atau seimbang. Nah, kita lihat gambar sebelumnya. Jika kita mencampurkan telur panas ke dalam air, kalor yang dilepaskan oleh telur panas akan sama besar dengan kalor yang diserap oleh air tersebut. Nah, kalor merupakan energi yang dapat berpindah. Sehingga Joseph Black pada tahun 1728 sampai 1899 mencetuskan yaitu namanya asas Black. Nah, di mana asas Black ini berbunyi jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Atau bisa disederhanakan dengan kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Joseph Black merumuskan perpindahan kalor antara dua zat yang membentuk suhu termal sebagai berikut. Di mana bunyi dari asas Black yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Nah, berarti Q dilepas sama dengan Q terima. Pada materi sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa rumus kalor atau Q itu M, C, delta T, yang dimana M merupakan massa, C merupakan kalor jenis, dan delta T perubahan suhu. Nah, perubahan suhu di sini merupakan perubahan dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, Q lepas ini merupakan besar kalor yang diberikan. Nah, Q terima merupakan besar kalor yang diterima suatu zat. Selanjutnya kita akan masuk materi yaitu kalorimeter. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur kalor jenis suatu zat. Nah, prinsip dari kalorimeter ini yaitu dengan menggunakan asas Black. Nah, kita perhatikan gambar dari kalorimeter ini. Kalorimeter terdiri dari dua bejana, yaitu ada bejana
bagian dalam yang terbuat dari logam yang biasanya kalor jenisnya diketahui, terus ada bejana luar yang bersifat sebagai isolator agar pertukaran kalor dengan sekitar kalorimeter dapat dikurangi, terus juga terdapat penutup, ada juga alat pengaduk dan termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu campurannya. Nah, pada teknik percampuran dari kalorimeter ini, yaitu satu sampel zat dipanaskan sampai temperatur tinggi yang diukur dengan akurat dan dengan cepat ditempatkan pada air dingin kalorimeter. Kalor yang hilang pada sampel tersebut akan diterima oleh air dan kalorimeter dengan mengukur suhu akhir campuran tersebut. Maka kalor jenis dapat dihitung. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yang dimana soalnya yaitu air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminiumnya 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya apa aja dari soal dan yang ditanyanya apa, yaitu suhu termal. Maka kita bisa menjawabnya dengan menggunakan persamaan dari asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, Q lepas di sini yaitu air yang melepaskan kalor sehingga akan diserap oleh bejana. Nah, maka rumus Q itu yaitu M dikali C dikali delta T, itu perubahan suhu. Nah, massa dari air 0,5 dikali 4200 dikali perubahan suhunya, dan juga yang Q lepasnya akan sama saja. Nah, maka 0,5 dikali 4200 itu 2100 dikali 100 dikurangi suhu termal sama dengan 0,5 dikali 900 itu menghasilkan 450 dikali suhu termal dikurangi 25. 2100 dikali 100 menghasilkan 210.000. Nah, 2100 dikali min 2100 dikali min T termal itu min 2100 suhu termal kan sama dengan 450 dikali T termal atau suhu termal ya, 450 suhu termal, 450 dikali min 25 dapat min 11.250. Maka kita kelompokkan 2100 suhu termal itu akan ditambah dengan 450 termal. Nah, begitupun juga 210.000 akan ditambahkan dengan 11.250. Nah, 450 ditambah 2100 itu 2550. 210.000 ditambah 11.200 menghasilkan 221.250. Maka suhu termalnya tinggal kita bagi saja 221.250 itu dibagi dengan 2.550. Suhu termalnya yaitu 86,76 derajat Celcius. Jadi, setelah kita mempelajari tentang teori asas Black, maka kita mengetahui bahwa kalor yang dilepaskan oleh suatu zat akan bernilai sama dengan kalor yang diterima oleh suatu zat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah melakukan atau melihat peristiwa-peristiwa yang Ibu akan sebutkan nih. Yang pertama, kalian pernah membuat teh anget ataupun kopi untuk Bapak? Nah, jika kita mencampurkan gula ke dalamnya, maka kita membutuhkan alat pengaduk seperti misalnya sendok. Nah, pas sendok dicelupkan ke dalam gelas tersebut, nah kita biarkan tuh selama beberapa saat, sendok tersebut akan menjadi panas. Terus peristiwa kedua, kalau misalnya kalian mendekatkan tangan kalian kepada bola lampu yang menyala, nah itu ntar panas dari lampu tersebut akan mempengaruhi tangan kita, sehingga tangan kita akan menjadi hangat. Nah, dari dua peristiwa tersebut, kenapa sih bisa terjadi? Ada yang tahu jawabannya? Kalau misalnya mau tahu jawabannya, yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perpindahan kalor. Nah, di mana pengertian dari perpindahan kalor ialah perpindahan panas yang terjadi secara alami dari suhu tinggi
atau panas ya, ke suhu rendah atau dingin hingga keduanya memiliki keadaan suhu yang sama atau dalam keadaan setimbang. Nah, ada 3 cara dari perpindahan kalor ini. Yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Tentang konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantara tersebut. Laju konduksi kalor itu bergantung pada 4 besaran. Yang pertama ada perbedaan suhu di antara kedua permukaan. Makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor. Yang kedua ada ketebalan dinding atau panjang jalan yang dilalui oleh kalor tersebut. Yang ketiga ada luas penampang penghantar kalor. Makin besar luas permukaan, makin cepat perpindahan kalornya. Yang keempat ada konduktivitas termal, itu atau jenis logamnya, merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Makin besar, maka makin cepat pula perpindahan kalornya. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Konduksi juga disebut sebagai perpindahan kalor secara hantaran yang terjadi akibat tumbukan partikel atau molekul zat perantara saat dipanaskan. Pemanasan tersebut akan membuat partikel atau molekul benda bergerak atau bergetar di tempatnya dengan lebih kuat, sehingga mampu menggetarkan partikel di dekatnya sambil mentransfer energi. Demikian terjadi secara seterusnya. Nah, konduksi umumnya terjadi pada zat padat yang bertindak sebagai perantara. Dalam proses konduksi, zat perantara itu disebut sebagai konduktor, yaitu zat atau benda yang mudah menghantarkan panas. Contohnya, logam. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka banyaknya kalor yang berpindah setiap satuan waktu yaitu K dikali A dikali delta T per L, yang dimana K merupakan konstanta pembanding atau konduktivitas termal, A merupakan luas penampang lintang bendanya, delta T perbedaan suhu antara kedua ujung benda, dan L merupakan jarak antara kedua bagian benda yang berbeda suhunya. Konduktivitas termal. Konduktivitas termal diartikan sebagai kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas. Nah, merupakan salah satu parameter yang dibutuhkan dalam memperoleh bahan dengan konduktivitas termal yang rendah ataupun tinggi ya. Nah, sedangkan konduktivitas termal dapat diartikan sebagai ukuran kemampuan material untuk menghantarkan panas. Bahan yang memiliki konduktivitas termal yang tinggi disebut sebagai konduktor, sedangkan bahan dengan konduktivitas termal yang rendah disebut isolator. Nah, benda yang memiliki konduktivitas termal yang besar itu merupakan penghantar panas yang baik. Sebaliknya, benda yang memiliki konduktivitas termal rendah merupakan konduktor yang buruk. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Di sini terdiri ada perak, tembaga, aluminium, baja, es, kaca, bata, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan angka dari konduktivitas setiap jenis benda tersebut. Nah, maka tadi penjelasan tadi menjelaskan jika benda memiliki konduktivitas termalnya besar, penghantar panasnya yang baik. Nah, berarti yang besar di sini yang pertama ada perak 420. Nah, ini merupakan penghantar panas yang baik, dan ke bawahnya seterusnya habis itu tembaga, aluminium, dan lain-lainnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang konveksi. Konveksi merupakan proses perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan zat perantara tersebut. Konveksi banyak terjadi pada medium gas dan cair. Ada 2 jenis konveksi, yaitu konveksi alamiah dan konveksi paksa. Pada konveksi alamiah, pergerakan fluida terjadi akibat perbedaan massa jenis. Sedangkan pada konveksi paksa, arus konveksinya dipengaruhi oleh faktor luar. Misalnya ada tekanan. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini.
Nah, apabila kita memasak air, bagian air yang lebih dahulu panas itu adalah pada bagian bawah. Tetapi air yang lebih panas dapat bergerak ke atas sehingga terlihat ada gelembung-gelembung yang bergerak. Nah, laju kalor ketika sebuah benda panas memindahkan kalor ke fluida sekitarnya secara konveksi adalah sebanding dengan luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida dan beda perbedaan suhunya atau delta T di antara benda dan fluida. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu H sama dengan H kecil dikali A dikali delta T, di mana H merupakan kalor yang mengalir setiap detiknya, H kecil merupakan koefisien konveksi termalnya, sedangkan A luas permukaan fluida dan delta T perubahan suhu. Itu ada perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Semua kehidupan di dunia ini bergantung pada transfer energi dari matahari, dan energi ini ditransfer ke bumi melalui ruang hampa atau hampa udara. Bentuk transfer energi ini dalam bentuk kalor, yang dinamakan radiasi. Jadi, radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan konduksi dan konveksi yang bekerja berdasarkan getaran partikel dan perbedaan massa jenis. Pada radiasi, kalor langsung terpancar secara apa adanya dari sumber ke tujuan. Nah, perhatikan gambar yang ada di PPT ini. Nah, itu merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor dari matahari ke bumi. Telah diketahui bahwa ruangan di antara matahari dan bumi adalah hampa udara. Namun, panas matahari tetap akan sampai ke bumi karena adanya perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi dipengaruhi oleh emisivitas atau kemampuan benda melepaskan kalor, luas penampang benda, dan suhu benda. Sehingga, rumus perpindahan kalor secara radiasi yaitu perpindahan kalor per sekonnya yaitu emisivitas dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali luas penampang dikali suhu pangkat 4-nya. Nah, nilai E sama dengan 1 dimiliki oleh benda hitam sempurna, sedangkan E sama dengan 0 dimiliki oleh benda putih sempurna. Kita akan membahas contoh soal, yaitu soalnya sebagai berikut. Suhu udara dalam sebuah ruangan sebesar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter persegi jika koefisien konveksi udara adalah 7,5 dikali 10 pangkat min 1 kalori per sekon meter kuadrat derajat Celcius. Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahuinya, yaitu perubahan suhu T2 dikurangi T1. T2-nya yaitu 30 derajat Celcius dikurangi T1-nya 20 derajat Celcius. Jadi suhunya atau perubahan suhunya itu 10 derajat Celcius. Luas penampangnya itu 1,5 meter persegi. Dan koefisien konveksinya yaitu 7,5 dikali 10 pangkat min 1. Nah, yang ditanya berapa laju kalor yang diterimanya. Ada soal di atas, yaitu kita menggunakan persamaan dari perpindahan kalor secara konveksi, di mana rumusnya yaitu H dikali A dikali delta T. Nah, H ini merupakan konstanta atau koefisien dari konveksi udaranya 7,5 dikali 10 pangkat min 1. Nah, sedangkan A-nya itu luas penampang. Dan perubahan suhunya yaitu 10 derajat Celcius. Nah, kita kaliin 7,5 dikali 10 pangkat min 1 itu 0,75 dikali 1,5 dikali 10. Jadi, laju kalor secara konveksinya yaitu sebesar 11,25 kalori. Memahami atau mendengarkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ibu, nah, maka Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian sebanyak 4 soal yang akan kalian jawab dan kumpulkan di Google Classroom. Nah, nanti Ibu sediakan tempatnya ya. Semangat semua! Thank you guys who have watched the learning video about the Black principle and heat transfer.
from start to finish. Apologize if there are errors. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.